Federico Barba dan jeda yang membentuk kekuatan baru Persib. Kadang, diam bukan berarti berhenti. Bagi seorang pemain seperti Federico Barba, jeda kompetisi justru adalah waktu yang paling berharga. Saat sebagian orang mungkin menikmati rehat, Barba memilih untuk terus bergerak, memoles diri, menata fokus, dan memperkuat langkah bersama Persib Bandung. Di bawah langit Bandung yang cerah, Barba dan rekan-rekannya berkeringat di lapangan pendamping GBLA. Tak ada keluhan, tak ada rasa lelah yang ditunjukkan. Hanya semangat yang menyala, dan tekad untuk membawa Maung Bandung naik ke level yang lebih tinggi. Sekarang kami punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Pekan ini penting untuk meningkatkan kondisi, ucapnya dengan nada tenang tapi penuh keyakinan. Bagi Barba, latihan kali ini bukan hanya soal fisik, tapi soal membangun kebersamaan. Karena di sepak bola, kekuatan sejati bukan hanya datang dari otot dan strategi, tapi dari rasa saling percaya di antara pemain. Dan itulah yang kini sedang tumbuh di tubuh Persib, rasa saling mengenal, saling memahami, dan saling melengkapi. Setelah jeda ini, perjalanan berat menanti. PSBS Biak, Selangor FC, dan Persis Solo, 3 laga pentingnya akan menguji sejauh mana Maung Bandung telah siap menghadapi tantangan. Namun bagi Barba, tak ada rasa takut. Yang ada hanyalah keyakinan. Keyakinan bahwa kerja keras takkan pernah mengkhianati hasil. Saya rasa kami terus berkembang dan makin mengenal satu sama lain. Kami ingin memenangkan semua pertandingan, katanya pelan, tapi dengan sorot mata yang tajam, sorot seorang pejuang. Di momen seperti inilah, kita bisa melihat bahwa Persib bukan hanya tim. Ia adalah keluarga. Dan Barba, dengan ketenangan khasnya, menjadi bagian penting dari semangat itu. Jeda 2 pekan ini mungkin tampak sederhana. Tapi bagi Persib, disinilah fondasi kemenangan sedang dibangun. Pelan-pelan, pasti, dan penuh keyakinan. Bojan Hodak, strategi tenang di tengah jeda. Fokus, pulih, dan siap kembali tajam. Biasanya, jeda internasional jadi waktu bagi tim-tim Liga 1 untuk menggelar laga uji coba. Namun kali ini, Persib Bandung memilih jalan yang berbeda. Tidak ada pertandingan persahabatan, tidak ada lawan uji coba, hanya latihan, disiplin, dan fokus penuh. Pelatih Bojan Hodak punya alasan kuat di balik keputusan itu. Menurutnya, skuad Maung Bandung baru saja melewati jadwal yang padat, dari kompetisi domestik hingga ajang Asia. Para pemain butuh waktu untuk memulihkan tenaga, bukan menambah beban. Saya rasa kami tidak akan menggelar uji tanding. Beberapa pemain mengalami kelelahan, jadi lebih baik fokus pada latihan, ujar Hodak dengan nada mantap. Namun tenang saja, bukan berarti Persib beristirahat total. Program latihan tetap berjalan padat dan terukur. Pagi hari difokuskan pada penguatan fisik dan daya tahan. Sementara sore digunakan untuk pola permainan dan simulasi taktik. 1 game internal juga disiapkan agar sentuhan pertandingan para pemain tetap terjaga. Latihan 2 kali sehari sudah cukup untuk menjaga kondisi mereka. Tidak perlu pertandingan tambahan, lanjut Hodak tegas. Pendekatan ini menunjukkan filosofi yang jelas. Seimbang antara kerja keras dan pemulihan. Hodak tak ingin timnya tampil meledak-ledak di awal, lalu kehilangan energi di pertengahan musim. Beberapa pemain yang baru pulih dari cedera kini mulai mendapat porsi latihan bertahap. Sementara pemain inti tetap dijaga agar ritme mereka tidak menurun. Semua berjalan dalam keseimbangan, keras saat perlu, dan istirahat saat dibutuhkan. Setelah jeda internasional usai, Persib dijadwalkan menghadapi PSBS Biak pada 17 Oktober 2025. Hodak ingin anak asuhnya tampil segar, fokus, dan kompetitif saat kembali ke lapangan. Keputusan untuk tidak menggelar uji tanding bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kedewasaan. Karena tim besar bukan hanya tahu kapan harus menyerang, tapi juga tahu kapan harus berhenti sejenak. Untuk memperkuat langkah, sebelum kembali berlari lebih jauh. Andrew Jung, gol perdana dan awal cinta di Bandung. Perjalanan Andrew Patrick Jung bersama Persib Bandung baru saja dimulai. Namun dalam waktu singkat, striker asal Prancis itu sudah meninggalkan kesan mendalam bagi publik sepak bola Indonesia. Pada malam penuh energi di Stadion Pathum Thani, Thailand, 1 Oktober 2025 lalu, Jung mencetak gol debutnya saat Persib menghadapi Bangkok United di ajang AFC Champions League 2. Gol itu sederhana, tapi maknanya besar. Bukan sekadar angka di papan skor, melainkan tanda bahwa dirinya mulai menyatu dengan ritme Maung Bandung. Saya tentunya senang dengan gol pertama ini.
Tapi ini bukan tentang saya. Yang terpenting adalah kemenangan tim, ucapnya dengan nada rendah hati. Ketenangan itu menunjukkan satu hal. Jung bukan hanya seorang pencetak gol, tapi pemain yang mengerti arti kebersamaan. Ia sadar, perjalanan masih panjang. Gol itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika mencetak gol pertama, itu bagus untuk kepercayaan diri seorang striker. Tapi, jangan puas dulu. Masih banyak tantangan di depan, tambahnya tegas. Hari demi hari, Jung semakin kerasan di Bandung. Ia mulai memahami karakter tim, menikmati atmosfer latihan, dan yang terpenting, merasakan cinta dari bobotoh. Sorakan mereka, nyanyian mereka, dan lautan biru di stadion membuatnya merasa seperti di rumah. Hasil positif di Thailand pun menjadi modal berharga. Sekarang kita bisa melangkah lebih percaya diri. Di depan ada pertandingan Super League dan laga melawan Selangor FC. Tentu saja, kita ingin menang lagi, ucapnya penuh semangat. Bagi Jung, gol debut itu bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari tekad baru. Tekad untuk memberikan lebih, mencetak lebih banyak gol, dan membawa Persib semakin disegani, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia. Kini, Maung Bandung punya taring baru di lini depan. Dan setiap kali Andrew Jung melangkah ke lapangan, ia membawa keyakinan sederhana. Bahwa cinta, kerja keras, dan kebersamaan bisa mengubah langkah kecil menjadi kisah besar.